Hai semuanya, selamat malam. Welcome lagi di live kita pada malam hari ini. Selamat datang semuanya. Oke, jadi eh, kemarin kita udah ngebahas tema apa ya? Ini kayaknya penyakit apa udah tuir kali ya. Tapi memang salah satu hal penting yang kita perlu miliki adalah kemampuan untuk tidak bikin pusing apa yang sudah berlalu. Jadi kadang-kadang ditanyain, ini kemarin tema apa udah mesti dipikirin dulu gitu ya. Jadi sebenarnya hal itu ada di dalam kepala, tapi bukan berarti sesuatu yang harus diingat secara terus-menerus kayak nyantel gitu ya. Misalnya kayak contoh kalau saya setiap kali bawain session gitu ya, banyak yang nanya, lu tiap hari kayak numpukin masalahnya orang gitu ya ke dalam hidup lu gitu kan, ngebantuin orang, ngurusin, ngeberesin emosi gitu. Apakah lu nggak terbeban gitu ya? Jadi kayak eh, karena banyak yang diceritain, setiap hari banyak yang mesti di apa ditumpuk gitu ya. Tapi ya apa ya saya nggak pernah numpukin sih. Jadi kayak saya nggak pernah anggap itu jadi masalahnya saya. Yang saya pernah bilang kita jangan ikut campur ke dalam rasanya mereka gitu ya. Jadi kita cuman fokusnya gimana caranya buat bantu keluar aja, itu yang jadi fokusnya saya. Sehingga jadi saya nggak membebani diri saya dengan berbagai macam-macam hal-hal yang dibahas sama orang-orang gitu ya di sekeliling saya, apalagi yang kayak sharing. Kemarin berbahas tentang ketakutan yang berlebihan. Oke. Yes, mungkin itu kali ya. Ya, jadi monggo silakan kalau ada mau tema yang dioper, siapa tahu ada yang bisa kita iniin. Terus kalau nggak nanti juga mungkin kepikiran apa tema yang mau dibahas gitu ya. Kadang-kadang inspirasi suka muncul dari sharingnya teman-teman semua. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan apa yang Anda harapkan untuk dibahas pada hari ini, kira-kira Anda pengen bahas tema apa? Ya, mungkin kalau ada yang cocok saya akan bahas ya. Ada Kak Yumas, selamat malam. Kak Denur, selamat datang. Kak Mike, Kak Umi, selamat datang. Kak Neni. Wah, kayaknya nih banyak nama baru ya. Ada Kak Arlik, Setiana. Katanya Kak Elin bahas tentang gengsi kok. Oke, gengsi ya. Oh, gengsi. Gengsi ini tema yang cukup menarik sih. Jadi kalau passion katanya, passion kata Pak Dinata, passion kita udah pernah bahas. Ya, jadi kalau gengsi itu lebih ke arah, nah ini juga Kak Japik bilang gengsi juga. Nah, mungkin banyak yang tema gengsi ini yang terpengaruh ya. Jadi kalau misalkan gengsi itu eh satu kebutuhan kita untuk menunjukkan diri kita biasanya larinya ke dari sana ya. Jadi kalau saya ngerasakan kayak dulu saya merasa kayak gengsi kalau contohnya kalau berjualan gitu, kalau sharing produk-produk saya itu saya merasa gengsi misalnya kayak gitu ya. Terus nih tadi ada yang karena kan membuang rasa gengsi dalam komunikasi. Misalkan kita juga nggak mau untuk maju ngomong duluan gitu ya karena gengsi. Nah biasa gengsi itu kita menempatkan diri kita kayak lebih tinggi biasanya, pengennya di atau dipandang lebih tinggi. Jadi kebutuhan kita untuk dilihat ya untuk tampil. Nah itu membuat kita menjaga gengsi kita. Karena apa? Kita nggak mau dianggap dipandang rendah oleh orang lain. Ya sehingga misalkan kalau saya ngomong begini, wah gengsi dong nanti gimana kalau mereka nolak saya atau apa pandangan mereka terhadap saya kalau saya lakukan ini. Biasa munculnya dari pertanyaan-pertanyaan yang karena kitanya eh, pengen terlihat lebih dibandingkan sama orang lain. Biasa hal ini muncul dari energi kompetisi juga, karena kita sering mungkin dibandingkan dengan orang lain, sehingga kita pengen banget untuk bisa terlihat baik. Ya biasa munculnya itu seringkali dari program-program orang tua yang mengajarkan kita di kompetisi kehidupan. Misal contoh kayak di sekolahan dulu, kita semua dinilai dari seberapa kita bisa mengalahkan orang lain di sekeliling kita. Jadi nilai kita sebagai manusia, kita ditentukan selalu seberapa hebatnya kita. Makanya selalu kata hebat itu menjadi tema penting sekali gitu ya. Jadi kayak kita harus jadi pribadi yang hebat, harus lebih dari orang lain, harus bisa mengalahkan yang lain, menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa. Nah, sehingga akhirnya jadi eh, memunculkan keharusan kita untuk berkompetisi, dan di balik kompetisi itu ada juga rasa gengsi kalau misalkan sampai kita lebih kecil dari orang lain atau kita kalah dari orang di sekeliling kita. Jadi kebutuhan untuk kalah menang ini menjadi sesuatu hal yang penting dan signifikan sekali gitu ya.
Dan sebenarnya kalau Anda nggak takut untuk kalah, ya, banyak orang berani untuk menang tapi takut untuk kalah. Banyak orang juga merasa kalah, jadi gini, hmm, tidak takut kalah. Jadi kalau kalah tuh nggak apa-apa gitu. Tapi bukan berarti kita kalah. Gimana ya menjelaskannya ya? Jadi gini, saya nggak takut untuk kalah, saya nggak takut dipandang orang jelek, saya nggak takut orang lain nganggap saya nggak konslet, kacrut, kacau. Kalau dulu, saya akan sangat-sangat hancur sekali ketika orang menilai saya jelek. Karena apa, dulu di sekolahan gitu ya, misalnya kayak saya kan anak yang aneh kelas gitu. Ketika orang ngelihat saya jelek, itu saya sangat-sangat sedih sekali gitu ya. Jadi kayak misalkan kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak di dunia kerjaan juga, saat saya tidak bisa seperti orang lain, saya merasa diri saya rendah gitu. Kayak nilai diri saya ditentukan oleh orang lain. Nah, kalau di sini ada yang bilang gengsi buat sama pasangan ngomong sayang gitu ya. Iya, itu juga satu-satunya ya. Kayak gengsi gitu. Maunya nunggu mereka yang ngomong duluan gitu. Karena apa? Kita menempatkan kita seperti dihargai seolah-olah. Jadi kita pengen kita bisa dilihat, bisa dihargai, bisa ditempatkan lebih tinggi dari orang lain. Nah, itulah gengsi. Ya, jadi kita nggak perlu juga untuk menyimpan rasa ini karena ya dibawa santai aja. Ketika kita lepaskan, jadi kita nggak bergerak dari sebuah keharusan. Ya kayak saya pribadi, ya saya udah nggak pusingin gengsi lagi. Ada orang-orang yang mungkin juga tanda kutip dulu hubungan kita nggak bagus gitu ya. Saya melangkah duluan untuk memperbaiki. Ya saya ajak komunikasi duluan. Ya kadang just say sorry, saya say sorry duluan gitu. Saya nggak pusingin, saya nggak banyak hitung-hitungan. Kuncinya adalah ini. Tujuan utamanya apa yang ingin Anda raih, itu lebih penting. Seringkali kadang kita memikirkan gengsinya itu di bawah gitu ya. Misalnya kayak gini. Dari bawah sini kita udah mikirin obstacle-nya dulu, gengsi nih. Ya kan? Jadi kalau kita mau mencapai ke sini, misalnya yang kita inginkan adalah perbaikan hubungan misalnya. Kita pengen hubungan kita sama keluarga kita oke. Tapi kita harus ngelewatin ini dulu, ya kan? Kalau misalkan kita gengsian, gimana kita mau nyampe ke sini? Jadi yang di sini yang jadi nggak tercapai melulu. Nah, jadi fokusnya bukan di sininya, tapi fokusnya di sininya. Apa yang ingin kita raih, hal baik apa yang ingin kita ciptakan, itu lebih penting daripada sekedar apa yang ada di sini. Misal contoh, Anda pengen banget buat bisa meraih sukses Anda dalam bisnis Anda. Tapi Anda gengsi untuk berjualan, misalkan gengsi untuk mempromosikan, ya. Nah, berarti apa? Di sini gengsinya nih, sorry tadi salah saya. Misalkan Anda pengen sukses, ya kan suksesnya di sini. Tapi gengsi dulu nih di sini. Nah, gengsi ini yang jadi barriernya Anda, jadi temboknya sendiri. Ya kan? Jadi akhirnya mau capai ke sini, ya jadi susah karena apa? Udah mentok di sini dulu. Nah, jadi gengsi itu sebenarnya yang kalau pepatah yang bagus juga, gengsi tidak membuat Anda kaya, tapi kalau Anda kaya, Anda akan bergengsi gitu ya. Nah, tapi banyak orang menempatkan gengsi ini sebagai barriernya mereka. Nah, jadi biasa muncul dari mana? Seringkali dari program atau aturan di mana kita harus lebih baik dari orang lain. Atau sekedar misalkan kita punya luka atau trauma di masa lalu. Misalnya saat kita di bawahnya orang lain, misalkan nilai kita jelek atau apa. Kita dimarahin, dibentak, dimaki, ataupun kita dianggap rendah. Seringkali kan kalau di masa sekarang kayak dianggap kayak lu manusia nggak berguna kalau lu nggak bisa ngelebihin orang lain di sekeliling lu, misalnya kayak gitu. Kalau lu nggak bisa berprestasi dalam hal yang lu kerjain, artinya lu tuh sampah gitu. Nah misalkan kayak begitu ya. Jadi kayak sebenarnya dalam kehidupan kita punya nilai-nilai sendiri yang kita tentukan dalam hidup kita tanpa kita perlu untuk dipengaruhi sama orang lain di sekeliling kita. Jadi apapun yang orang lain mau katakan tentang kita nggak usah pusing. Kalau kita ambil jadi masalah kita, disitulah jadi problem. Tapi kalau misalkan kita nggak ambil masalahnya, ya santai aja gitu. Jadi ingin membuktikan diri ya, kalau katanya Livia. Benar banget. Jadi orang kadang mereka bergerak dari sebuah kebutuhan, keharusan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa, membuktikan diri mereka bahwa mereka mampu. Sedangkan kita bisa memilih untuk ya nggak perlu untuk menunjukkan dan membuktikan, tapi bukan berarti kita berhenti untuk melakukan gitu ya. Lakukan yang terbaik yang kita lakukan, yang kita pilih untuk lakukan.
menciptakan apa yang kita ingin ciptakan, wujudkan apa yang kita ingin wujudkan. Jadi benar-benar kayak ya sesuai selaras aja, dan tanpa perlu memusingkan apa kata orang terhadap kita. Ya karena kalau enggak nanti malah jadi kita yang takut sendiri gitu ya. Dan banyak sekali saya ngelihat yang mereka jatuh karena gengsi. Ya ibaratnya apalagi kalau terutama orang yang berusaha dan mereka lagi menghadapi hambatan. Misalnya contoh ya, saya memegang gengsi gitu ya, misalnya anggaplah ini gengsinya. Terus udah gitu saya merasa, wah saya harus berjuang gitu. Saya fight mati-matian. Udah fight mati-matian, ya udah belajar, udah setengah mati melakukan. Habis itu ternyata hasilnya mungkin belum menunjukkan seperti hasil yang diharapkan. Habis itu apa yang terjadi? Beban gengsi ini yang akan menghantui. Ya, jadi kayak malah tambah numpuk, jadi ketakutan, jadi stres karena apa? Aduh saya udah berusaha dengan sebaik-baiknya, kenapa kok saya nggak bisa seperti yang lainnya? Ya, jadi kita mulai membandingkan. Akhirnya kita jadi takut, jadi nggak maju lagi. Ya, jadi kayak akhirnya saya keluar gengsi deh sama orang lain. Ibaratnya begitu. Jadi kayak malah nggak menunjukkan dirinya sama sekali. Ya. Karena biasa erat sih kaitannya seperti itu ya, gengsi, harga diri, percaya diri itu udah saling-saling tobrok-tobrokan sama-sama kayak gitu ya. Kalau sama-sama gengsi-gengsian gimana kok? Nah perlu untuk dilepaskan dulu salah satunya, dan kita nggak punya kontrol atas orang lain. Yang bisa kita kontrol, kendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi kita nggak perlu gengsi, ya kita just be happy aja, memilih melakukan apa yang kita ingin lakukan, sehingga jadi nggak terbeban kayak gitu ya. Karena kalau nggak kita jadi terbeban gitu dalam hidup kita. Ini saya banget nih kok, beban banget mau dipandang terbaik di antara saudara yang lain. Nah kemarin pas salah satu klien saya juga gitu ya. Saya pengen banget selalu jadi yang nomor satu, jadi yang terdepan, jadi yang paling bisa gitu ya, paling menunjukkan diri saya, tampil gitu. Nah saat kita nggak bisa tampil, wah gengsi habis, kita ngumpet jadi sekecil-kecilnya. Ya misalkan ada hal-hal lain yang kadang-kadang kan di luar dari kontrol gitu ya, misalkan terjadi. Akhirnya kita malah menyembunyikan diri kita, padahal kita mungkin punya potensi lain yang bisa kita tampilkan, yang bisa kita tunjukkan gitu ya. Setiap orang kan punya kelebihannya masing-masing juga gitu. Dan kalau satu cara mungkin jadi istilahnya kadang-kadang terhenti, kita mungkin bisa pakai alternatif lain yang bisa kita lakukan untuk menciptakan dunia ini menjadi lebih baik. Ya jadi selalu bisa seperti itu. Pertanyaannya gimana cara hilangkan gengsi, ya sama seperti biasa, kita lepaskan saja ya. Tapi kita perlu sumbernya dulu. Setiap orang sumber gengsinya itu beda-beda ya. Jadi entah mungkin harga diri kah, entah malu kah, entah takut dilabel oleh orang lain. Yang pasti satu, label orang lain. Gengsi itu soalnya ikatannya dengan orang lain ya. Coba kalau distance rasanya, saya gengsi karena saya takut orang lain ngomongin saya begini. Biasanya begitu kok, nggak jauh-jauh kan ya. Ya misalkan kayak apa sih, kalau misalkan saya harus maju duluan, berarti aturan tuh yang kedua, aturan. Saya nggak boleh maju duluan. Kalau maju duluan itu nilai saya jadi kayak rendah gitu, karena saya nyari dia duluan. Ya seperti itu. Nah jadi balik lagi kan, padahal sebenarnya nggak ada urusannya. Apalagi kayak misalnya udah pasangan suami istri, masa masih gengsi-gengsian, saya maunya tungguin suami saya, atau saya maunya tungguin istri saya. Itu yang saya selalu bilang. Kalau dua-duanya pengen nunggu digandeng, nggak ada yang gandeng. Ya, karena apa? Yang nggak ada yang gandengan. Makanya nggak usah pusing kalau udah sama pasangan, sama istri. Gandengan duluan, peluk duluan, cium duluan, nggak usah pusing. Ya, sama anak Anda cari duluan, nggak usah pusing. Karena apa? Ini bukan soal Anda sama orang lain. Karena ini kita udah jadi satu, satu kesatuan gitu. Jadi nggak usah dipusingin yang kayak begitu-begitu. Kalau kita masih gengsi sama pasangan kita, artinya kita kayak menganggap pasangan kita kayak orang lain gitu. Tapi kalau state-nya antara pasangan ya, suami sama istri, ya udah nggak usah gengsi-gengsian. Ngapain pakai gengsi segala sih? Ya kan? Karena kita kan udah jadi satu gitu. Jadi kayak dibawa santai aja semuanya, dibawa asik. Ya karena ibaratnya kayak kalau di bahasanya pernikahan, saya nggak tahu sih, tapi kalau di agama saya dibilang jadi satu tubuh gitu. Satu tubuh ibaratnya tangan kiri sama tangan kanan, gengsi-gengsian lah ya, konslet gitu ya, nggak usah pusing katanya Cimel. Yes, udah sah, udah halal, bener banget. Jadi nggak usah gengsi-gengsian lagi, nggak usah pusing. Kalau kangen bilang kangen ya, katanya Civera. Kalau dulu ayam sorry. Iya benar, jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah gengsi-gengsian. Kalau udah pasangan itu udah kayak nggak perlu ada limitasi lagi gitu. Anda start duluan aja, karena kalau tunggu-tungguan sampai kiamat gitu ya, Anda mulai duluan, maka ketika Anda mulai duluan, ujung-ujungnya ya
ketika jadi terbiasa, mereka juga jadi terbiasa gitu. Kayak saya dulu sama papi saya ya, papa saya. eh Papa saya tuh, saya saya biasa meluk mama saya, tapi papa saya tuh nggak biasa saya peluk gitu ya. Jadi sampai satu momen saya pas pertama kali meluk papa saya tuh langsung refleks, dia kayak ngedorong gitu. Mungkin kayak kaget ya, belum biasa. Jadi kayak kayak ngedorong gitu. Nah, terus abis dari situ saya nggak berhenti, saya tetap lakukan terus ya. Saya peluk papa saya ya kan. Belajar meluk terus gitu ya, sampai akhirnya jadi biasa. Jadi kayak setiap kali kita pisah gitu ya, mau aku habis ketemu mau pergi gitu ya, papa akan meluk duluan gitu. Jadi kayak kadang-kadang papa meluk duluan, kadang-kadang saya meluk duluan. Jadi kayak ya kita meluk tuh udah nggak ada gengsi-gengsian, bodo amat, mau bokap sendiri gitu kan, ya udah peluk aja gitu. Oke pap gitu ya, sama nyokap juga peluk aja gitu, nggak pusing. Saya bencinya corona doang sih. Corona agak menjauhkan, kita jadi mau peluk-peluk jadi nggak senyaman dulu. Tapi ya bisa aja kalau mau dilakukan. Cuman at the moment waktu itu kayaknya nggak ada momen saya pergi ninggalin mereka tanpa saya peluk. Jadi kayak setiap kali pamitan saya akan meluk mereka. Kalau biasa di Indonesia kan cium tangan gitu ya. Tapi ini bukan sebuah kebiasaan ya teman-teman. Jadi kan ada yang kayak memang kultur kebiasaan doang. Ya jadi kayak meluk itu karena memang diharuskan, atau misalkan cium tangan karena diharuskan. Tapi bukan, karena memang bentuk sebuah hormat dan cinta gitu ya. Kayak misalkan Anda memang mau meluk, ya Anda peluk karena memang mereka orang yang berharga dalam hidup Anda. Banyak kan yang kayak ketika papanya udah meninggal, mamanya udah meninggal, baru tiap hari posting di internet gitu. Papa I love you, mama I love you, segala macam kayak gitu-gitu. Ya kalau justru dilakukan bukan pas mereka udah nggak ada gitu loh. Lakuin justru ketika mereka masih sehat, masih bareng sama kita. Ya kalau mau peluk ya peluk lah ya kan. Kalau Anda mau bilang sayang gitu kan. Jadi lakukan aja gitu, jangan sampai kayak kita tunda-tunda, ujungnya penyesalan. Kira udah nggak ada baru, oh aku sayang papi yang terbaik, mami yang terbaik, pasang kata-kata puitis buat jualan di internet gitu, terus orang jadi iba. Ya jangan kayak gitu juga gitu ya. Justru di masa sekarang ketika orang tua masih lengkap, komplit, sayangi mereka, cintai mereka tanpa perlu kita gengsi-gengsian. Mau peluk peluk, mau ya mau cium pipi gitu ya. Jadi kayak santai aja gitu, di bawah fun gitu ya. Jadi kayak gitu. Apalagi kalau sama istri atau sama suami sendiri gitu ya. Kalau masih gengsi-gengsian, aduh, siapa sih yang ngajarin? Pusing gua. Ya, kebanyakan nonton film kayaknya. Ya jangan jangan ngikutin yang di TV-TV lah kayak gitu. Mereka kan itu cuman sandiwara doang gitu ya. Jadi kayak just start aja, mulai duluan. Nggak ada yang salah kok dengan itu. Karena balik lagi, satu tubuh. Nggak usah nungguin mereka, karena uh, nungguin mereka harinya nggak akan datang kalau Anda nggak mulai duluan. Udah gitu aja, simple gitu. Katanya Kak Hena, meluk suami dan anak-anak sudah jadi kebiasaan. Yes, bagus banget kayak gitu. Tapi ketika Anda start ya, mulai jadikan kebiasaan, bisa jadi mereka akan meluk duluan, mereka akan sayangin Anda duluan kayak gitu. Jadi nggak perlu gengsi. Ya ini kalau gengsi soal di pasangan. Sama ketika ke rekan usaha, ke rekan bisnis, atau gengsi berjualan, gengsi promosi, gengsi apa, nggak usah pusing, lakuin aja gitu ya, tanpa Anda perlu takut apa pendapat orang lain. Karena apa? Guna Anda inginnya untuk pada akhirnya kebaikan Anda ya kan. Karena Anda mau capai yang di atas ini, bukan Anda mau sekedar di sini. Ini akan membatasi, melimitasi, dan nyangkut gitu ya, nggak bisa mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Jadi kalau mau ke sana, ya udah fokus ke situ aja kayak gitu ya. Jadi nggak perlu gengsi, nggak perlu pusing ya, dibawa fun gitu ya. Masa cewek mulai duluan katanya terbiasa? Ya nggak apa-apa kok cewek mulai duluan ya kan, nggak masalah. Apalagi kalau misalkan udah jadi suami istri. Ya nggak pusing gitu ya. Anakku sudah remaja dan nggak mau dipeluk-peluk, nggak apa-apa kalau misalkan mereka sudah remaja dan nggak mau gitu ya. Jadi oke gitu ya. Jadi nggak usah dipusingin. Banyak yang kaku memang. Kita harus menjadi satu habit selagi masih ada waktu. Setuju saya kok. Yes, betul sekali. Perlu untuk dijadikan habit selagi waktunya masih ada. Tapi nggak semua ya langsung biasa gitu ya. Jadi, tapi kalau Anda lakukan secara apa ya, kayak pelan-pelan, bertahap, lama-lama bisa jadi ya oke. Tapi ini bukan sebuah keharusan ya. Apalagi kalau misalkan emang ada keharusan spiritual Anda tertentu, nggak boleh pelukan misalkan antara yang udah dewasa misalnya kayak gitu. Karena aturannya kan beda-beda ya, jadi tetap ikutin koridor-koridornya dari ikatan spiritual yang Anda yakini gitu ya, keyakinan Anda masing-masing. Kalau saya pribadi memang nggak apa-apa, ya udah santai aja.
sama nyokap ya peluk, sama bokap ya peluk gitu ya. Jadi nggak ada yang salah dengan itu ya. Kalau sama istri ya tiap hari pasti gitu ya, jadi nggak pernah ada berhentinya. Nah itu karena ya memang ya jadi apa ya, kayak kebiasaan aja. Di saat jadi kebiasaan jadi nggak jadi ada beban lagi gitu ya, karena jadi hal yang memang Anda lakukan terus menerus kayak gitu. Mungkin itu. Jadi kapanpun Anda bergerak dari sistem gengsi bahwa Anda harus nunggu orang lain dulu. Kalau misalkan sampai Anda mulai duluan, artinya Anda sedang ada di posisi yang rendah, Anda posisinya di bawah. Dan semua hal terkait dengan hal ini yang pernah ada dari siapapun yang mengajarkannya, dari semua sistem edukasi, spiritual, kebudayaan, dari semua sistem yang pernah ada pelajari, lihat, dengar, rasakan, alami di masa lalu, pelajari dari siapapun, kapanpun, dimanapun, dari semua yang Anda lihat, dengar, rasakan, tonton, baca, dari diajarkan oleh siapapun. Semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Katanya Karami, jangan peluk boleh, asal jangan peluk pasangan orang. Yes, betul banget. Dan semua yang muncul sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Semenjak ikut di WTRT, anakku yang SMA berani peluk saya, kata Pak Adinata. Wih, mantap sekali. Ya, jadi salah satunya seperti contohnya Pak Adinata ya. Pak Adinata nih ikut live kita banyak banget gitu ya, ditontonin semua katanya yang kemarin-kemarin. Dan itu mengubahkan hidupnya. Kemarin pas denger ceritanya beliau sama saya, seneng banget gitu ya, karena beliau cerita dulu kok emosi saya cukup tinggi gitu ya, sampai dikasih lihat foto-fotonya gitu ya. Ada apa, lemari bolong, kaca pecah gitu ya, karena dulu intensitas emosinya sangat tinggi. Katanya sekarang udah sangat-sangat berbeda sekali sama dulu ya. That's good. Cuman dari nonton yang gratisan aja hidup bisa berubah kok. Jadi memang apa ya, kadang-kadang orang bilang gratisan itu nggak bisa mengubah hidup. Ya mungkin gratisan yang di luar ya, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda mau lakukan, nonton secara serius dan juga mau berubah, Anda nonton video-videonya di WTRT, this is something yang life changing kok, dan bisa mengubahkan hidup Anda gitu ya. Karena trusted nih, banyak banget yang orang hidupnya berubah setelah nonton live-nya kita gitu ya, setiap hari rutin gitu, ataupun ngelihat yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi dari yang meledak-ledak marah aja, intensitas emosi tinggi, bisa berubah. Apalagi Anda yang kalau misalkan nggak biasa meledak gitu ya, biasa udah hidupnya enak-enak, nah itu buat bikin hidup lebih enak, lebih tenang, lebih happy, itu lebih mudah lagi kayak gitu ya. Katanya Karami, dari gratisan aja bisa banyak berubah. Yes, banyak banget kok yang berubah hidupnya dari gratisan. Kemarin kayaknya Ci Email juga sharing, justru berubahnya dari yang ketika dia beresin sendiri gitu ya masalahnya. Katanya Kak Ayu, semenjak tahu di WTRT lebih damai. Oke, good ya. Jadi ada one step lagi yang kita bisa raih dalam hidup kita gitu ya. Jadi kayak intinya adalah gunakan ini untuk diri Anda sendiri dulu aja. Jadi nggak usah pusing-pusing buat sharingin kepada orang lain, maksain mereka berubah. Nggak, cukup ada share-share aja gitu ya, bikin mereka penasaran. Tau gak nih ada yang bagus loh, kapan-kapan aku kasih tau kamu deh gitu. Pasti kan orang kayak, hah apaan, jangan kapan-kapan deh, sekarang aja gitu ya. Kan orang kan biasa perlu dipancing untuk penasaran. Jangan kita langsung bilang, kasih tahu, karena orang banyak yang nggak senang dijualin. Jadi jangan dijualin ya. Jadi kayak nggak boleh dijualin. Kita kalau mau promosi, sharing aja, kayak kapan-kapan aku sharing deh ya, nih ada yang bagus bikin aku berubah, misalnya kayak gitu. Orang pasti penasaran. Katanya Mas Santosa, jauh perubahannya. Katanya Civeni, saking tenangnya malah masuk zona nyaman. Nah, zona nyaman ini juga sebuah problem. Biasa zona nyaman itu muncul dari ketakutan kita untuk meraih sesuatu yang kita mau lakukan. Jadi itu yang perlu diberesin. Ya kadang-kadang ada orang yang bilang, kok saya malah jadi masuk zona nyaman ya kok. Jadi kalau zona nyaman itu biasa satu impian kita tidak menggerakkan karena kita jadi nggak punya impian yang kuat menggerakkan kita. Ya itu yang pertama, indikator yang perlu diberesin. Ya terus yang kedua, di dalam diri biasanya kalau Anda mau melakukan sesuatu, pasti Anda karena takut, misalnya either way takut, ataupun misalkan kayak kenapa sih misalnya saya nggak jualan-jualan, saya takut ditolak, sederhananya begitu ya kan. Kalau kita takut ditolak, jadi kita nggak jualan, kita nunda, kita kabur, kita jadi kayak selalu
bersembunyi gitu ya, karena kita nggak berani, karena apa, takut nanti dinilai orang gimana, takut begini, takut begitu, takut begono, takut begini, takut begitu. Nah itu yang kita perlu basmi. Jadi diselesaikan kayak gitu, udah selesai, nanti kita akan bisa lakukan. Nah terus yang berikutnya, kalau yang saya punya misalnya ya, saya dulu terikat sama perfeksionisme, saya harus sempurna, saya harus selesai, itu harus bagus gitu. Tapi ya justru itu yang jadi menghambat kita ketika kita ada keharusan untuk bagus, semuanya harus sempurna. Itu setengah mati deh, karena hidup tuh nggak ada yang sempurna. Karena kalau sempurna itu hanya milik Tuhan. Ya kita nggak usah pusingin, ibaratnya ada cacat celah sedikit apa segala, ya nggak usah mabuk, lakuin aja, nanti juga muncul sendiri. Kayak kadang saya seperti ini ya, start aja, saya nggak tahu apa yang saya mau ngomongin, ya saya tungguin aja ada yang ngelempar apa, dunia datang gitu kan. Ya terus ada bahas gengsi, oh ya udah yuk kita bahas. Ya Kak Elin bilang gengsi dong kok bahas, oke kita bahas. Ya udah temanya kita bahas aja gitu, jadi sambil jalan juga bisa banyak hal yang kita ngobrolin gitu, dan ujungnya nyamber ke sana sini gitu kan. Nah jadi dan ya tetap asik aja gitu. Nah jadi kayak seperti ini bukan sesuatu yang negatif juga gitu ya. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang mungkin nggak kepikirkan, kita bisa ngobrol bareng, kita bisa diskusi gitu ya. Jadi itu yang bikin kita jadi kayak, oh oke, ada begini, 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 begini. Nah itu kita bisa beresin gitu ya. Nah jadi kesempurnaan itu yang menghambat kita, menghalangi sekali kita untuk maju. Simple, udah cuman gitu doang. Beresin semuanya terkait dengan kebutuhan kita untuk benar, untuk sempurna. Nah, itu kalau udah tahu di OETRT, beres-beresin, lepas-lepasin semuanya. Cari lagi di Instagram kita. Jadi jangan kita selalu menanyakan, kok aku masuk begini, aku masalah seperti itu. Sederhana, cari aja temanya di OETRT. Ya karena udah banyak loh yang kita bahas. Katanya Pak Yuda, cara meraih kebahagiaan sejati. Yes, bener banget, karena jadi simple semuanya buat melepaskan emosi. Jadi bukan cuma sekedar dikasih tahu, tapi di belakang kan saya selalu kayak, oke, lepaskan ya. Kalau misalkan emang masih nyangkut, berarti ada hal lain yang belum kita lepaskan. Sesederhana itu. Kalau tagline saya adalah it's just one emotion away. Jadi tinggal satu emosi lagi aja yang belum kita lepaskan, dan kita perlu cari itu emosi yang mana. Begitu dilepaskan dia akan hilang. Ya kayak tadi saya misalkan perfection nyangkut, ya udah perfectionistnya kita buang, dilepaskan. Habis itu udah ringan gitu, hidup saya udah berubah gitu. Jadi kita just one emotion away. Ya, one emotion away, one emotion away, one emotion away, one emotion away. Kalau saya masih belum meraih impian saya, berarti masih ada one emotion away yang belum saya selesaikan. Kalau Anda udah beresin, lepaskan, ya kita akan bisa langsung kayak cepet banget gitu loh. Itu yang kita rasain. Kayak saya tiap hari nggak bisa berhenti buat berkarya, nggak ada yang bisa nyetop saya gitu loh. Saya ya kayak mikirin terus, oke, apa yang saya bisa lakukan lagi untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik lagi gitu. Apa kontribusi saya di atas muka bumi yang bisa saya berikan sehingga bikin orang hidupnya lebih berkualitas, bisa meningkatkan diri mereka. Apa yang bisa saya lakukan sih untuk membantu hidup orang lain bisa lebih baik. Itu yang setiap hari saya tanyakan gitu ya kan. Jadi ya saya nggak pernah berhenti gitu buat mikir ke situ gitu, karena ya memang itu jadi kayak goals yang saya selalu pegang gitu buat diri saya sendiri, gimana hidup saya bisa berdampak buat banyak orang. Ya kan sejatinya manusia yang paling baik adalah yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi bukan cuma buat diri saya sendiri, ya. Mungkin secara pribadi saya juga ya boleh dibilang ya cukup oke lah gitu ya. Mungkin secara sukses nggak sampai kayak ultra miliarder, penghasilannya yang kayak sampai triliun-triliun atau ratusan miliar, mungkin belum sampai sana. Ya berdoanya sih suatu saat bisa tiba di sana, mungkin saya akan berikan dampak lebih banyak lagi gitu ya buat kehidupan orang. Ya ibaratnya di masa sekarang aja ya saya berusaha terus gitu di titik dimana saya mungkin belum sesukses amat kayak gitu, tapi ya saya terus berusaha untuk apa yang bisa saya kontribusikan kepada hidup orang lain biar bisa lebih baik lagi gitu ya. Dan saya berharap Anda juga memiliki apa ya kayak hal yang sama gitu. Bagaimana kita menciptakan hidup kita menjadi lebih besar untuk kita bisa juga membantu orang di sekeliling kita menjadi lebih besar lagi dengan cara-cara kita sendiri. Karena setiap orang mungkin punya langkah-langkahnya pribadi gitu ya masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Saat ini mungkin Anda ada yang lebih dari saya, ada juga yang masih mungkin sejajaran sama saya, ada juga mungkin yang lagi masih mengejar posisi yang kayak saya yang sudah capai gitu. Tapi tidak menjadikan saya lebih baik dari Anda lebih baik dari saya, ataupun segala sesuatunya yang kayak seolah-olah kita berkompetisi gitu. Enggak, tapi kita semuanya bareng-bareng berkontribusi untuk menjadikan dunia lebih baik. Sehingga tidak perlu ada gengsi-gengsian gitu. Jadi kayak
kamu lebih bagus dari saya jadi gengsi ketemu kamu. Nggak perlu gitu, karena kita semua barengan kita bikin hidup ini jadi lebih baik, dunia ini jadi lebih asik gitu ya. Jadi kayak gitu, jadi kayak damai, nggak bawa beban nih, kayak benar kata Kak Widi ya. Jadi kayak hidupnya damai, nggak ada beban. Nah itu penting banget kayak gitu ya. Jadi kita nggak perlu membandingkan dengan orang lain. Kapanpun Anda punya sistem di dalam diri Anda, di mana Anda membandingkan dengan orang lain di sekeliling Anda. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan bagaimana kalau Anda nggak perlu pusingin apakah orang lain menang dari Anda atau tidak. Dan semua rasa yang muncul, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Terima kasih Kak Gita, semangatnya keren katanya. Oke, Josh, thank you. Sama-sama Kak Widi, thank you juga. Oke, dan semua rasa yang terkait dengan semua kebutuhan Anda untuk dilihat orang lebih baik, menampilkan yang terbaik, dan semua beban yang ada bawa karenanya. Cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas, tahan, lepaskan, ikhlaskan semuanya dalam diri Anda. Dan semua rasa yang tersisa, semua disadari, diterima. Kalau Anda pernah menyimpan rasa ini, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua konsep gengsi dan semua rasa yang terkait dengannya. Oke, saya gengsi kalau saya begini, saya gengsi kalau saya harus jualan, saya gengsi kalau harus memulai duluan, saya gengsi kalau harus kalau cewek nggak boleh mulai dulu, maju duluan. Dan semua hal terkait dengan itu, siapapun yang pernah mengajarkannya, kapanpun Anda pernah mempelajari hal ini, melihat, mendengar, merasakan, mempelajari dari semua sistem edukasi, spiritual, kebudayaan, dari semua pengalaman, semua disadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semua, tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan, ikhlaskan semuanya, hembuskan. Saya pernah takut ngomong sama koreo, haya. Di bawahnya sama Kak, buset. Laila, saya cuman manusia biasa, teman-teman. Ya, tapi ya it's been fun dengan teman-teman semua. Terima kasih buat sharingnya. Ya, hopefully hari ini bisa belajar sesuatu. Intinya kita tidak perlu gengsi-gengsian. Ya, dibawa santai aja, dibawa fun aja, dibawa asik-asikan, seru-seruan. Katanya Ci Feni, saya merasa bodoh waktu Zoom ngomong sama koreo. Dan semua kapanpun Anda merasa bodoh, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Yes, karena Anda bukan lagi kompetisi sama saya, dibawa santai aja. Ya kan, gimana kita bareng-bareng kontribusi jadikan ini menjadi lebih baik lagi. Katanya Kak Shiva, semenjak mengikuti live-nya koreo, sekarang setiap ada hal yang tidak nyaman di hati selalu cepat lakukan, teknis melepaskan. Damai bahagia setiap hari. Terima kasih. Yes, sama-sama. Ketika kita bahagia, kita menebarkan kebahagiaan ke sekeliling kita, membuat dunia lebih baik. Dari awal yang kecil-kecil aja dulu, ya, di bawah fun. Katanya Karami, awal masuk kelas, keringat dingin, jantung berdebar. Oke, thank you ya semuanya. Ingat hari Sabtu nanti tanggal 3 kita akan mengadakan kelas bareng di TK. Kalau misalkan Anda mau daftar, silakan kontak ke Mbak Mala ya supaya bisa daftar ikut ke kelas kita bareng-bareng. Ya, kita akan belajar melepaskan emosi bawah sadar yang nyangkut ya, supaya lebih detailnya gimana sih langkah-langkahnya. Banyak kan yang nanyain gimana sih caranya supaya bisa lebih detail ngeberesin emosi bawah sadar saya. Ya, silakan ikut ke DTK, saya akan bantu untuk ngeberesin itu. Terus tema-tema mungkin yang kayak tentang luka, trauma masa lalu, ya lebih spesifik ke situ. Dan juga hal-hal yang menghambat keberlimpahan atau rezeki ya. Sebagian saya akan bahas ke sana, tapi biasa itu tema besar, jadi nggak semuanya mungkin kita bisa sentuh dalam satu kali session, tapi sebisa-bisanya yang kita akan bahas nanti ya. Jadi kayak bareng-bareng kita buang-buangin semua. Oke, so thank you, sampai ketemu nanti di live kita lagi besok. Dan juga buat yang ikut kelas, sampai ketemu nanti di kelas ya. See you again semuanya, bye bye, love you all, dadah, thank you.